Kami justru lebih melihat alasan tidak tertulis ya, alasan tersirat ya dari pemberian tersebut sebenarnya ini lebih bersifat politis gitu ya, terutama berkaitan dengan dinamika politik elektoral ya tahun ini. Jangan-jangan pemberian tersebut merupakan bagian dari transaksi politik elektoral yang tujuannya ya lebih kepada soal apa ya, sharing kekuasaan ya, terutama pasca pemilu digelar kemarin gitu. Ya saya kira itu satu tindakan yang harus diambil Mhm. dilakukan oleh presiden gitu ya. Eh, karena dilihat dari berbagai aspek kami melihat dia sangat tidak pantas gitu kan. Sehingga satu-satunya satu-satunya pilihan tindakan yang harus dilakukan oleh presiden membatalkan pengambilan tersebut. Saya kira ada ruang ya dan kesempatan lah bagi presiden untuk memperbaiki langkah-langkah atau tindakan politiknya gitu. Jangan sampai itu justru menjadi penutup yang buruk lah dari pemerintahannya selama 10 tahun. Selamat malam Tribuners. Program Tribuners on Fokus malam hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya Mila Irda. Tribuners, pemberian gelar kehormatan militer untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikritisi oleh sejumlah pihak. Terbaru Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari 20 organisasi masyarakat dan juga lembaga menolak kenaikan pangkat Jenderal TNI kehormatan tersebut. Seperti di antaranya adalah imparsial yang mengatakan langkah Presiden Joko Widodo memberikan gelar jenderal kehormatan pada Menteri Pertahanan ini merupakan langkah yang salah. Lalu apa sebenarnya maksud dari penolakan ini? Tribuners, saya akan membahasnya. Bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom ada Direktur Imparsial, ada Bang Gufron Mabruri. Selamat malam, Bang Gufron, apa kabar? Selamat malam, Mbak Nila. Kabarnya baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Gufron menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Gufron. Bagaimana kemudian koalisi masyarakat sipil begitu ya, termasuk juga imparsial menjadi bagian yang juga menolak Presiden Joko Widodo setelah memberikan gelar kehormatan bagi Prabowo Subianto. Ini seperti apa, Bang? Ya, pertama tentu saja kami mengecam ya pemberian kenaikan gelar bintang kehormatan kepada Prabowo Subianto, karena dalam pandangan kami hal itu sangat tidak pantas untuk diberikan ya, mengingat rekam jejak yang bersangkutan pada saat masih berkarir di militer memiliki sejumlah catatan serius, terutama berkaitan dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus pelanggaran HAM berat masa lalu ya, khususnya kasus penculikan dan penghilangan paksa 9798. Dilihat dari rekam jejaknya, tentu kami memandang tidak pantas bagi Prabowo Subianto untuk diberi gelar bintang kehormatan gitu ya, dengan dalih dan alasan apapun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami justru lebih melihat alasan tidak tertulis ya, alasan tersirat ya dari pemberian tersebut sebenarnya ini lebih bersifat politis gitu ya, terutama berkaitan dengan dinamika politik elektoral ya tahun ini. Jangan-jangan pemberian tersebut merupakan bagian dari transaksi politik elektoral yang tujuannya ya lebih kepada soal sharing kekuasaan ya, terutama pasca pemilu digelar kemarin gitu. Nah, yang ketiga kami juga melihat ya ini justru akan berdampak kepada merendahkan martabat TNI itu sendiri ya, sebagai satu institusi alat pertahanan negara ya. Kok ini ada satu anggota perwira yang dulu pernah diberhentikan dari dinas kemiliteran karena terlibat dalam sebelah kasus, terutama kasus pelanggaran HAM berat, kok ini diberi gelar kehormatan. Tentu itu menjadi satu anomali gitu ya, dan pertanyaan besar gitu kan untuk presiden dan juga tentu saja Panglima TNI itu sendiri. Mhm. Oke, ada 3 poin yang kemudian disoroti oleh imparsial, begitu, Bang Gufron bisa saya sampaikan. Di antaranya bagaimana kemudian eh, langkah politis, kemudian bagaimana kemudian ini bisa mencederai TNI sendiri, dan yang terakhir tadi disampaikan adalah sosok yang kemudian pernah terlibat kasus di masa lalu. Bang, saya ingin mendalami bagaimana kemudian dugaan ini
adanya langkah politis dari Presiden Joko Widodo? Apa yang sebenarnya dilihat dari imparsial sehingga kemudian muncul statement bahwa ini sepertinya hal yang kemudian bagian dari langkah politis? Ya, saya kira ada banyak sejumlah catatan ya kenapa analisis yang bersifat politis itu mencuat ya di balik pemberian gelar kehormatan tersebut. Ya, kita tahu ya dalam konteks politik hari ini ya, terutama politik elektoral kemarin eh, apa banyak pandangan ya saya kira yang berkembang di masyarakat bagaimana posisi politik Presiden Jokowi dalam konteks kontestasi politik elektoral kemarin yang secara politik mendukung paslon 02 dalam hal ini adalah Prabowo Subianto gitu. Nah, jauh sebelum itu saya kira kami juga melihat gitu ya, ada sejumlah langkah-langkah atau tindakan presiden atau kebijakan presiden yang sebenarnya pada intinya memuluskan ya, memberikan karpet merah untuk memuluskan Prabowo Subianto menjadi menuju kursi pemilihan Pilpres tahun ini gitu ya. Nah, itu kemudian yang kedua tadi itu ya soal posisi politik ya dukungan presiden terhadap paslon 02 ya. Jadi ada pemihakan dan saya kira dilihat dari berbagai faktor tadi ya bisa dibaca gitu ya, bisa di analisis gitu ya bahwa jangan-jangan ini sebenarnya ada satu transaksi politik gitu ya yang bersifat pragmatis di balik pemberian gelar kehormatan tersebut gitu kan karena dilihat dari alasan substantif gitu ya soal rekam jejak saya kira semua banyak kalangan yang melihat tidak pantas untuk diberikan karena dia diduga terkait dengan persoalan pelanggaran HAM berat masa lalu. Di sisi itu saya kira secara substansi sangat tidak layak gitu. Maka Hmm. satu-satunya alasan yang saya kira yang bisa diterima ya tadi itu jangan-jangan ini soal politik gitu hari ini. Hmm. Terkait bagaimana kemudian masa lalu Prabowo Subianto yang tadi disampaikan adalah pejahatan TNI, ini pihak TNI sendiri, Bang Gufron ini sempat menegaskan bahwa Prabowo Subianto tidak pernah dipecat begitu ya dari TNI, namun diberhentikan dengan hormat dan juga mendapatkan hak pensiun. Bagaimana Bang Gufron menanggapi ini? Ya, saya kira itu persoalan diksi ya. Mhm. Yang dalam pandangan kami ya pada intinya pemberhentian tersebut kan sama aja dengan pemecatan ya kan dari dinas kemiliteran. Saya kira jelas ya putusan Dewan Kehormatan Perwira tahun 98 saya kira di situ kan ada yang memproses yang mengadili kan ada sejumlah jenderal ya bintang 3 ada siapa waktu itu ada SBY ya, kemudian ada Agung Gumelar dan beberapa perwira tinggi lain yang mengadili Prabowo pada waktu itu ya di Dewan Kehormatan. Saya kira jelas keputusannya bahwa yang bersangkutan diberhentikan ya dari dinas hasil dari DKP itulah yang menjadi dasar dari pemberhentian atau pemecatan Prabowo Subianto dari dinas kemiliteran karena dia diduga melakukan sebuah kesalahan termasuk melakukan penculikan dan penghinaan paksa terhadap aktivis pada tahun 97-98. Saya kira kan di hasil penyelidikan DKP itu ada banyak. Jadi mulai dari indisipliner ya kan, misal perjalanan dinas ke luar negeri, kemudian juga melakukan operasi di luar kendali pimpinan, kemudian ada penghilangan paksa, penculikan gitu. Saya kira ada sejumlah kasus yang kemudian akhirnya melahirkan satu keputusan di DKP untuk dia diberhentikan dari dinas kemiliteran. Saya kira itu fakta sejarah yang bisa dimungkiri oleh siapapun ya, karena itu yang menjadi dasar dia diberhentikan dari dinas kemiliteran gitu. Nah, Hmm. yang lain saya kira hasil penyelidikan Komnas HAM ya juga sudah menetapkan bahwa kasus pelanggaran HAM berat kasus penculikan dan penghilangan paksa 9798 sebagai pelanggaran HAM berat yang harus diselesaikan. Kemudian yang ketiga juga ada rekomendasi parlemen ya DPR tahun 2009 yang merekomendasikan salah satunya pembentukan pengadilan HAM. Saya kira eh, apa itu yang seharusnya dipertimbangkan oleh presiden gitu ya bukan diabaikan gitu ya yang sehingga dari situ dia sangat tidak layak gitu kan untuk Hmm. diberi gelar kehormatan ya dengan dalih dan alasan apapun. Hmm. Meskipun ini pihak istana ataupun Menko Polhukam, Bang Gufron juga sudah mengatakan sesuai pemberian jenderal kehormatan ini sudah sesuai dengan mekanisme dan diusulkan oleh Panglima TNI. Apakah kemudian imparsial juga melihat hal serupa atau Ya justru dari sisi legalitas juga kan
dasar hukumnya juga menjadi pertanyaan gitu ya. Kalau Mhm. kita bicara tentang undang-undang TNI, kan sebenarnya juga nggak dikenal gelar apa namanya bintang apa empat kehormatan apa gelar apa eh, apa bintang kehormatan itu nggak Ya. dikenal di dalam undang-undang TNI gitu kan. Dia hanya mengatur apa kenaikan pangkat ya bagi anggota prajurit TNI yang masih aktif, bukan untuk yang sudah pensiun. Kemudian juga Undang-Undang 2000 tahun apa nomor 20 tahun 2009 juga saya kira tidak dikenal. Jadi memang dari sisi dasar hukumnya juga ada apa sejumlah pertanyaan apa yang menjadi dasar hukum bagi presiden untuk memberikan gelar kehormatan tersebut gitu ya apa bintang apa kenaikan bintang menjadi Mhm. 4 ya kehormatan untuk Prabowo Subianto dari sisi legalitas dipertanyakan gitu. Mhm. Belum yang pertama tadi argumentasi substansi berkaitan dengan rekam jejak yang sebenarnya jauh dari kelayakan gitu ya, Mhm. kepantasan. Oke, baik Bang Gufron. Ini artinya koalisi masyarakat sipil yang juga di dalamnya imparsial mendesak agar Presiden Jokowi membatalkan gelar jenderal kehormatan ini. Apakah memang seperti itu tuntutannya, Bang? Ya, saya kira itu satu tindakan yang harus diambil Mhm. dilakukan oleh presiden gitu ya. Eh, karena dilihat dari berbagai aspek kami melihat dia sangat tidak pantas gitu kan. Sehingga satu-satunya satu-satunya pilihan tindakan yang harus dilakukan oleh presiden membatalkan penganugerahan tersebut gitu. Saya kira itu sangat penting ya karena presiden harus mempertimbangkan ya misalnya korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia terutama kasus penghilangan paksa yang mereka selama puluhan tahun ya mereka melakukan aksi di depan istana setiap hari, setiap minggu ya, setiap bulan, setiap tahun mendorong penuntasan kasus tersebut. Kok mereka diabaikan sama sekali oleh presiden di suaranya, desakannya, tuntutannya gitu loh. Sementara dalam konteks penganugerahan tersebut justru orang yang diduga bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut justru malah diberi gelar kehormatan. Tentu itu menjadi satu anomali yang sangat menyakiti korban dan keluarga korban gitu. Hmm. Selain memang desakan agar Presiden Jokowi membatalkan gelar jenderal kehormatan ini, kalau dari koalisi masyarakat sipil sendiri ada sejumlah desakan lain tidak, Bang? Ya, yang paling penting kan tentu saja menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat itu Hmm. sendiri ya. Dalam hal ini kasus penculikan dan penghilangan paksa 97-98. Ini kan kasus sudah terkatung-katung selama puluhan tahun gitu ya. Dan kami melihat tidak ada political will dari pemerintah, terutama presiden untuk menyelesaikan kasus tersebut secara tuntas, terutama melalui jalan yudisial. Jalan yudisial inilah yang harus didorong seharusnya oleh Presiden Jokowi. Bahkan itu sudah dijanjikan di tahun 2014 ya. Dalam nawacitanya Presiden Jokowi menyatakan dia akan menyelesaikan hingga tuntas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu gitu kan. Salah satunya melalui jalur pengadilan. Sampai sekarang kan itu nggak ada gitu kan. Padahal jelas 2009 rekomendasi DPR kan jelas presiden harus membentuk pengadilan HAM ad hoc, tapi sampai hari ini kan nggak ada, belum dibentuk juga oleh presiden gitu. Saya kira itu satu agenda yang sangat penting gitu ya. Selain membatalkan penganugerahan tersebut, presiden seharusnya dia mendorong pembentukan pengadilan HAM untuk mengadili orang-orang yang diduga bertanggung jawab dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa gitu. Bukan kemudian kasus tersebut diabaikan bahkan dianulir gitu dan Hmm. atau terduga pelakunya justru diberi penghargaan. Ini saya kira satu apa ya presiden yang sangat buruk tidak hanya dalam konteks kemiliteran ya sejarah TNI tapi juga sejarah politik Indonesia gitu loh. Kok ini bisa orang yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban di ruang pengadilan kok ini malah dikasih gelar kehormatan gitu. Hmm. Bang Saya Gufron kira banyak. Hmm. Presiden Jokowi ini akan tercatat menjadi satu-satunya presiden yang ngasih gelar kehormatan kepada terduga pelanggaran HAM berat. Ya, Hmm. akan tercatat dalam sejarah politik Indonesia. Hmm. Bang Gufron, ini setelah adanya pemberian jenderal kehormatan begitu ya bagi Prabowo Subianto, sejumlah pihak juga kemudian mengatakan sedianya momen ini digunakan oleh Prabowo Subianto untuk juga tadi membantu bagaimana pengungkapan kasus-kasus HAM yang
sering digulirkan beberapa waktu belakangan ini dan juga sudah menahun dan tidak diselesaikan. Apakah kemudian Bang Gufron juga merasa ini juga menjadi salah satu beban Prabowo untuk bisa membantu penyelesaian kasus tersebut, Bang? Ya, saya kira itu satu statement yang apa ya, kontradiktif lah gitu Mhm, ya. Secara logis gini, nggak mungkin lah orang yang misalnya dia eh, patut diduga kuat menjadi pihak yang apa ya bertanggung jawab gitu ya dalam satu peristiwa pelanggaran HAM berat, membentuk pengadilan HAM gitu ya. Secara logis itu nggak mungkin gitu kan. Kenapa? Itu artinya dia akan mengadili dirinya sendiri gitu loh. Jadi secara logis saya kira apa sulit untuk diharapkan Prabowo akan membentuk pengadilan HAM ad hoc gitu kan, mhm. terutama untuk kasus penghilangan pasal 97 98. Kenapa? Karena kasus itu diduga melibatkan dia dan dia yang patut dimintai pertanggungjawaban dalam kasus tersebut gitu. Jadi memang ini satu satu kemungkinan yang sulit ya diharapkan akan terjadi, dan saya kira ini pandangan yang sejak lama disuarakan oleh teman-teman masyarakat sipil, korban, keluarga korban gitu. Harusnya kan Presiden Jokowi yang mendorong itu gitu kan sejak lama, tapi sampai menjelang akhir masa jabatannya itu tidak kunjung dilakukan. Justru malah dia dikasih karpet merah ya kan, dimuluskan jalannya oleh sejumlah apa kebijakan yang dibuatnya, dan hari ini dia malah dikasih gelar. Saya kira Hmm. dari sisi masa depan penegakan HAM ya saya kira ya ini kemudian ya bisa dibilang ya suram, terutama untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu gitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Gufron, ini imparsial dan juga koalisi masyarakat sipil ini kan terus menyuarakan bagaimana pangkat jenderal kehormatan ini dibatalkan dan lain sebagainya. Apa kemudian harapan besar juga dari koalisi masyarakat sipil? Karena sebelum adanya gelar kehormatan diserahkan ini juga sudah menuai pro kontra, namun kemudian hal ini tidak membuat adanya pergerakan begitu ya, namun tetap dilakukan pemberian gelar kehormatan ini, Bang. Ya saya kira apa yang disampaikan tadi ya, rekomendasi desakan-desakan dari teman-teman masyarakat sipil, saya kira sesuatu yang harus dilakukan oleh Presiden. Tidak ada pilihan lain bagi Jokowi untuk membatalkan penganugerahan tersebut, karena dilihat dari berbagai aspek sangat tidak pantas yang bersangkutan mendapatkan gelar kehormatan tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kira harus segera Presiden, kalau memang dia punya komitmen terhadap penegakan HAM di Indonesia, termasuk kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, saya kira Presiden seharusnya mengambil langkah segera ya untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc sesuai dengan rekomendasi Pansus Pansus Orang Hilang tahun 2009. Mengingat juga hasil Komnas HAM juga kan sudah selesai melakukan penyelidikan ya kan, sehingga tidak ada alasan bagi Presiden baik secara politik hukum untuk tidak mendorong kasus tersebut. Saya kira ada ruang ya dan kesempatan lah bagi Presiden untuk memperbaiki langkah-langkah atau tindakan politiknya gitu loh. Jangan sampai itu justru menjadi apa ya penutup yang buruk lah dari pemerintahannya selama 10 tahun. Saya kira itu yang harus menjadi catatan terus untuk pemerintahan untuk Presiden Jokowi ya, ke depan. Di sisa ya berapa bulan lagi lah ya kan. Oke, sampai menuju kemudian Oktober nantinya ada presiden dan wakil presiden terpilih ya, Bang Gufron ya, untuk kemudian Ya. bisa menduduki jabatan presiden dan wakil presiden di tanah air. Ada beberapa catatan Tribuners yang disampaikan oleh imparsial termasuk juga koalisi masyarakat sipil dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Imparsial Bang Gufron Mabruri. Bang Gufron, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Terima kasih juga untuk penjelasannya. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Bang Gufron juga kemudian bisa dilihat oleh publik untuk diamati bersama-sama. Sekali lagi Bang Gufron, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat beraktivitas kembali, Bang. Baik, terima kasih Mbak Nila. Salam sehat selalu. Sampai Salam jumpa. sehat. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam program Tribusan Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lain dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.